Smart ASN berkaitan dengan kemampuan memproses informasi dengan aman dan tepat melalui teknologi digital untuk menunjang pekerjaan. Kemampuan tersebut meliputi kemampuan dalam mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi. Smart ASN sendiri berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif SDM di Indonesia. Lalu, bagaimana sih penerapan Smart ASN di Kemenuk Bangga sejauh ini? Saat ini telah hadir rekan-rekan CPNS dari Kemenuk Bangga. Mungkin bisa dijelaskan ada apa saja sih inovasi Smart ASN yang dijalankan di lingkungan Kemenuk Bangga ini? Pertama, kita mulai dari Mbak Dina. Baik, terima kasih Mbak Ica atas kesempatannya. Di sini kami itu mempunyai sebuah platform digital yang dibuat untuk mengelola data kepegawaian secara terintegrasi dan modern. Aplikasi ini dinamakan SIM SDM. SIM SDM adalah salah satu aplikasi atau tools yang digunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari pegawai di instansi BKKBN. Di dalam aplikasi SIM SDM ini terdapat beberapa menu utama, di antaranya pengelolaan data pegawai, terus kemudian pengajuan dan persetujuan cuti, kemudian sistem presensi online, penilaian kinerja, administrasi kepegawaian. Kemudian, dalam menu SIM SDM ini, untuk penilaian kinerja pegawai terintegrasi dengan pilihan menu yang bernama Sivika untuk melaporkan, mengupdate kegiatan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya sesuai dengan SKP yang telah kita susun. Dan ini menjadi salah satu penilaian untuk mendapatkan tunjangan kinerja para pegawai. Jadi pengelolaan manajemen ASN Kemenuk Bangga atau BKKBN yang terintegrasi melalui aplikasi SIM SDM ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, selanjutnya Mbak Solika, apakah ada inovasi Smart ASN pengelolaan data pelaporan logistik di fungsi BMN Mbak? Ada, ini aplikasinya namanya Sirika. Jadi singkatannya dari Sistem Informasi Rencana Kegiatan. Jadi aplikasi ini tuh aplikasi internal BKKBN. Jadi ini untuk perencana kegiatan dan anggaran secara digital dan terintegrasi. Karena saya ini di bidang umum dan subbidang saya BMN, aplikasi Sirika ini berperan sebagai alat bantu perencanaan dan pemantauan distribusi logistik, termasuk pengelolaan BMN. Jadi untuk Sirika ini ada 4 fungsinya. Yang pertama ada perencana pengandaan barang. Aplikasi Sirika memuat rencana kebutuhan logistik. Jadi pengelolaan gudang mengacu pada rencana dari aplikasi Sirika ini untuk menentukan volume stok yang akan dibutuhkan. Yang kedua, fungsi kedua ada pemantauan distribusi barang. Selanjutnya yang ketiga ada sinkronisasi data kegiatan dan barang. Kegiatan yang diinput melalui Sirika ini secara otomatis berkaitan dengan kebutuhan barang dan logistik. Selanjutnya yang terakhir ini ada monitoring dan evaluasi. Melalui aplikasi Sirika, bagian gudang dan pengelolaan BMN bisa memantau status realisasi penyaluran dari aplikasi Sirika. Oh, siap-siap. Jadi Sirika ini tuh untuk memudahkan perencanaan dan pemantauan distribusi logistik yang dimiliki Kemenuk Bangga gitu ya Mbak ya? Baik, terima kasih Mbak Solika. Selanjutnya dari Mas Wahab. Mas Wahab mungkin bisa ditambahkan lagi Mas terkait inovasi-inovasi yang lainnya? Terima kasih. Kalau yang selama ini sudah pernah saya gunakan sih ada Srikandi ya Mbak. Jadi Srikandi Arsip itu adalah singkatan dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Terintegrasi. Itu tuh kayak aplikasi sistem elektronik yang digunakan untuk mengelola arsip Mbak. Cuman sebenarnya kalau kegunaan buat saya sendiri itu buat surat menyurat. Jadi kita melakukan surat menyurat itu secara daring dengan terintegrasi sistem, jadi semuanya terasa lebih mudah. Misalkan saya menyurati dinas tertentu, saya tinggal tulis suratnya di Word atau di WPS, kemudian saya masukkan ke Srikandi, saya input, kemudian nanti akan diverifikasi oleh verifikator, biasanya oleh Katimja maupun oleh Ibu Sekretaris Badan, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk penandatanganan oleh Bapak Kepala Perwakilan, seperti itu. Nah, Srikandi sendiri fungsinya pertama itu untuk mendigitalisasi pengelolaan arsip dinamis, Mbak. Jadi termasuk penciptaan, penggunaan, dan penyimpanan arsip secara elektronik
Kemudian ada integrasi antar instansi yang memudahkan pertukaran informasi dan korespondensi, kemudian transparansi dan akuntabilitas. Jadi ada jejaknya, kayak surat yang masuk, surat yang keluar itu semuanya ada jejaknya. Kemudian itu efisiensi, Mbak. Jadi surat menyurat itu dilakukan secara elektronik, tidak menggunakan kertas, dan lebih cepat baik sampainya maupun dilacaknya, dan sistemnya itu jadi lebih cepat itu tadi. Nah, biasanya yang menggunakan itu setahu saya seluruh instansi pemerintahan sih, Mbak, dari pusat sampai daerah, seperti itu. Baik, siap. Jadi sebuah sistem surat menyurat yang terintegrasi dalam sebuah website ya Mas ya. Keren sekali Benar, memang. Pak. Nah, siap. Selanjutnya kita beralih ke rekan-rekan penyuluh KB ya. Mbak Rohmaida mungkin bisa di-sharing sedikit Mbak terkait inovasi apa aja yang ada di lingkungan teman-teman PKB. Oke, ya terima kasih Mbak Ica. Jadi di Kemenduk Bangga itu aplikasi yang digunakan oleh penyuluh KB sehari-hari itu ada yang namanya Evisum Penyuluh KB atau PLKB. Nah, sebenarnya Evisum itu sudah ada sejak tahun 2018 ya Mbak ya, sejak kepegawaian dari PKB itu ditarik ke pusat. Nah, untuk mencatatkan kinerjanya itu pakai aplikasi yang namanya Evisum Penyuluh KB atau PLKB. Nah, itu sebenarnya pengembangan aja sih Mbak dari Evisum manual. Kalau dulu kan senior-senior itu mereka menuliskan kegiatannya itu di buku besar gitu. Nah, sekarang tuh enggak, cuman pakai Android aja gitu. Oh iya, jadi kalau di Evisum ini biasanya nyatet kegiatan apa aja Mbak? Oh iya, di Evisum sendiri itu banyak fiturnya ya Mbak ya. Di situ ada menu kegiatan. Nah, di situ bisa untuk mencatatkan kegiatan kita, baik kegiatan yang SKP maupun kegiatan harian. Nah, kemudian ada juga di situ menu presensi untuk mencatatkan presensi masuk maupun presensi pulang. Nah, di situ juga ada terkait dengan wilayah binaan. Nah, wilayah binaan itu nanti udah tiap masing-masing penyuluh KB itu udah beda tergantung wilayah binaan mereka. Karena di situ juga nanti berkaitan dengan tagging location juga ya Mbak ya untuk presensi. Jadi kita tuh presensi kalau harus di wilayah binaan kita, misalnya di kelurahan atau di kecamatan atau di kantor OPD-nya itu nanti ada ketentuan-ketentuan jarak minimal kita bisa presensi. Kemudian di situ ada juga Mbak menu kinerja. Nah, di menu kinerja itu untuk mengetahui sejauh mana sih kegiatan kita saat ini. Nah, jadi nggak harus nunggu akhir bulan, sehari ini pun udah bisa diketahui. Jadi bisa untuk menilai diri sendiri. Oh, jadi ini kerja saya belum 100% nih. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus saya lakukan biar nanti kegiatan-kegiatan apa yang harus saya lakukan dan saya catatkan. Nah, itu sudah ada Mbak, jadi bisa untuk mengukur kinerja secara pribadi juga, bisa tahu dari situ. Nah, di menunya itu dilengkapi juga ada menu bantuan terkait penggunaan aplikasinya itu, jadi nggak usah khawatir untuk calon penyuluh KB yang masih CPNS, di situ sudah ada panduannya kok, jadi mudah banget untuk mengisikan. Nah, selain itu juga ada versi webnya Mbak. Nah, di versi webnya itu nanti kita bisa download kegiatan-kegiatan yang udah kita catatkan di Android, dan nanti untuk filenya berbentuk PDF atau Excel itu bisa di-download melalui web Evisum namanya. Begitu Mbak. Wah, siap. Keren sekali ya Mbak ya penjelasan dari Mbak Rohmaida terkait aplikasi dan juga website Evisum. Nah, baik rekan-rekan sekalian, jadi dari hasil diskusi pada hari ini kita dapat menyimpulkan bahwa Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN memiliki berbagai inovasi dalam penyelenggaraan kegiatannya, mulai dari manajemen ASN, pemantauan distribusi logistik, surat menyurat, hingga aplikasi bagi penyuluh KB. Keren banget ya Kemenduk bangga dalam menerapkan Smart ASN ini. Seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwasanya Smart Government sendiri memiliki peranan yang penting dalam sebuah instansi karena memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan juga responsif terhadap kebutuhan melalui pemanfaatan teknologi dan informasi yang ada. Terima kasih kepada rekan-rekan CPNS Kemenduk Bangga yang telah sharing di kesempatan ini. Sama Mbak. Sama-sama Mbak Ica.